Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama Bu Iis dalam video pembelajaran tentang adaptasi pada hewan. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Let's prayer before study. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan ketinggilah kecerdasanku. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, termasuk pada hewan ya teman-teman. Keunikan dan keistimewaannya ini kita sebut atau kita kenal dengan nama ciri khusus. Ciri khusus sangat berhubungan erat dengan adaptasi makhluk hidup terhadap habitatnya atau tempat tinggal. Nah teman-teman, apa sih adaptasi itu? Apa saja jenis-jenis adaptasi pada hewan? Dan mengapa hewan itu perlu beradaptasi? Untuk menjawab pertanyaan ini semua, yuk kita simak videonya terus. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ada beberapa tujuan dari makhluk hidup itu beradaptasi ya teman-teman. Di antaranya adalah yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk mencari makan, dan yang ketiga untuk menghindari dari serangan musuh. Teman-teman, setelah teman-teman tahu apa itu adaptasi dan tujuannya, Ibu akan memberikan penjelasan tentang 3 jenis adaptasi. Jenis-jenis adaptasi diantaranya adalah yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi tingkah laku, dan yang ketiga, adaptasi fisiologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh hewan yang melakukan adaptasi morfologi diantaranya adalah bentuk paruh dan kaki unggas yang berbeda-beda. Penyesuaian yang terjadi berupa selaput kaki pada bebek yang berfungsi untuk berenang. Kemudian, cakar pada burung elang untuk mencengkram mangsanya. Dan bentuk paruh seperti burung pemakan biji-bijian tentunya berbeda ya teman-teman dengan bentuk paruh burung pemakan ikan. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Beberapa contoh yang termasuk dalam adaptasi tingkah laku pada hewan, kita mengenal adanya itu mimikri, kamuflase, dan autotomi. Yuk mari kita bahas bersama ya teman-teman. Mimikri adalah kemampuan suatu hewan untuk mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Salah satu contoh hewan yang melakukan mimikri adalah bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya dia berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu berbaur dengan lingkungannya dengan tujuan untuk mempertahankan diri ataupun mencari makanan. Selanjutnya adalah kamuflase. Kamuflase adalah tingkah laku atau perilaku hewan di mana dia berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuh. Teman-teman, jangan sampai tertukar ya antara kamuflase dan mimikri. Sebelumnya kita sudah bahas mimikri itu hewannya mampu mengubah warna tubuhnya
sesuai dengan tempat yang dihinggapinya atau yang ditempatinya. Berbeda dengan mimikri ya teman-teman, hewan yang berkamuflase hanya mampu berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan corak tubuhnya. Contoh hewan yang berkamuflase diantaranya adalah singa, belalang bunga, dan juga beruang kutub. Contoh adaptasi tingkah laku pada hewan kita kenal dengan yang namanya autotomi. Autotomi adalah perilaku suatu hewan di mana dia memutuskan atau membuang bagian tubuhnya. Contoh dari hewan yang melakukan autotomi adalah cicak melakukan pemutusan atau membuang bagian ekornya dengan tujuan untuk melindungi diri dari serangan. Masya Allah, inilah keunikan dan keistimewaan hewan ya teman-teman. Baiklah, setelah kita tahu adaptasi morfologi dan adaptasi tingkah laku, adaptasi selanjutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada beberapa contoh hewan yang melakukan adaptasi fisiologi. Salah satunya adalah hewan unta. Hewan unta dapat menyimpan cadangan makanan berupa lemak di punuknya. Punuk merupakan bagian punggung unta yang dapat menyimpan cadangan lemak. Apabila unta ini tidak memperoleh makanan, maka unta akan mengubah lemak tersebut menjadi sumber makanan yang berupa energi dan air, sehingga unta dapat bertahan hidup di tempat yang kering maupun gurun. Contoh yang lainnya dari adaptasi fisiologi adalah burung hantu, di mana burung hantu ini memiliki penglihatan yang sangat tajam pada malam hari, sehingga memudahkan burung hantu untuk memperoleh makanan. Baiklah teman-teman, setelah Ibu menjelaskan video pembelajaran tadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemudian, mengapa ya hewan itu harus beradaptasi? Nah, di sini kita tadi sudah tahu bahwa tujuan dari adaptasi yang pertama adalah untuk memperoleh makanan, kemudian untuk bertahan hidup, dan selanjutnya adalah untuk menghindari dari serangan musuh. Kemudian ada 3 jenis adaptasi. Yang pertama adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, kemudian adaptasi tingkah laku. Baik teman-teman, demikian video pembelajaran dari Bu Iis hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman terus belajar walaupun di rumah aja. Teman-teman juga jangan sampai lupa ya sholat 5 waktunya dengan tepat waktu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Iis mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.